Halo Sobat Arkim yang juga keren dan juga kece abis. Jumpa lagi nih sama di acara yang paling asik, IT Arkim 2025. Nah, pada episode 2 kali ini, IT Arkim mengangkat tema Speak Up Your Mind, berani bicara, berani beraksi. Nah, podcast kita pada kali ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan juga motivasi gimana sih cara kita mengasah kemampuan public speaking yang berpengaruh nantinya untuk audiens kita. Nah, IT Arkim ini juga menghadirkan pembicara yang berpengalaman dan siap membekali teman-teman semuanya dengan tips praktis serta strategi jitu untuk menjadi komunikator yang efektif dan juga inspiratif loh Sobat Arkim. Nah, teman-teman pada penasaran gak sih tentang siapa sih pembicara kita pada kali ini? Oke, karena teman-teman pastinya udah gak sabar banget kan mau dapet ilmu. Jadi langsung aja nih aku kenalin ke teman-teman semuanya siapa sih narasumber kita yang keren dan juga kece abis ini. Oke Sobat RKM, jadi sekarang kita telah bersama Kak Lataskia Aulia Wibowo. Halo Kak Kia, apa kabar? Halo. Alhamdulillah Baik banget kabar hari ini dan happy dan merasa terhormat diundang teman-teman di IT Talk episode 2 ya ini. Iya betul. Alhamdulillah Kak Kia kayak seneng banget ya, dan juga kelihatan gak sabar banget nih buat nyampein materi di IT Arkim 2 ini. Yeah. Nah, Sobat Arkim, Kak Kia ini juga aktif banget loh di dunia karya ilmiah dan juga kompetisi. Kalian tahu gak sih Kak Kia ini pernah menjabat loh jadi Ketua Umum Arkim dari tahun 2023 sampai dengan 2024. Wah, keren banget kan? Nah, Kak Kia ini juga pernah meraih medali emas kategori agrokompleks dalam LKTIN Universitas Brawijaya tahun 2023, serta memenangkan beberapa lomba dalam perlombaan esai dan cabang lomba lainnya loh. Nah, Kak Kia ini juga pernah mendapat pendanaan dari PKM 2023 dari Ditjen Diktiristek dan 2 pendanaan lainnya. Pokoknya banyak banget deh pencapaian yang Kak Kia udah capai selama di UB ini ya Kak. Iya. Oke, pada kesempatan hari ini Kak Kia akan berbagi pengalaman dan strategi buat cara nyampein public speaking nantinya. Semoga nantinya bisa menambah wawasan kita semua ya. Gimana nih Kak Kia pasti udah siap banget kan buat sharing session hari ini? Ya udah siap banget nih ngobrolin tentang public speaking sama Malika. Oke, Sobat Arkim, tadi kan aku juga udah sempet nyinggung ya tema kita kali ini itu apa. Nah, jadi kalau bicara tentang public speaking, jadi satu hal yang paling sering jadi permasalahan itu pasti rasa gugup kan. Kayak jantungnya kayak mau rasa mau copot, tangan dingin, suara bergetar. Rasanya semua persiapan jadi buyar ya Kak. Iya, bener banget. Tapi kalian tahu gak sih, sebenarnya rasa gugup itu bukan jadi musuh loh. Justru banyak pembicara-pembicara hebat di luar sana yang memanfaatkan adrenalin dari rasa gugup itu sendiri. Kalau dari Kak Kia sendiri nih, gimana sih rasa kakak ngubah rasa gugup itu di depan umum? Oke, terkait dengan public speaking dan rasa gugup sebenarnya ya kita sadari banget nih, namanya public speaking itu hal yang esensial banget nih di kehidupan kita, mulai kita dari presentasi profesional sampai ke hal yang umum kita temui, hal yang common banget kayak social engagement dan yang namanya public speaking dan fear of public speaking benar-benar suatu yang bergandengan, gugup dan sebagainya, deg-degan dan sebagainya. Dan rasa gugup ini teman-teman datangnya tuh nggak cuman untuk mau itu kepribadian introvert, extrovert, semua itu wajar banget kan yang namanya rasa gugup. Jadi kalau dari aku sendiri tips gimana sih cara ngubah rasa gugup ini biar kita ini bisa mengatasi anxiety tersebut dan bahkan kita bisa excel di public speaking. Sebenarnya ada beberapa tips nih dari aku. Jadi yang pertama nih, teman-teman harus mengenali tentang kepribadian teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman introvert atau extrovert atau bagaimana? Nah, kemudian ketika teman-teman sudah tahu tentang kepribadian teman-teman bisa jadi tahu nih karakter yang terasosiasi pada kepribadian teman-teman tuh kayak gimana. Misalnya contohnya ketika teman-teman adalah seorang introvert, ternyata teman-teman adalah seorang yang lebih punya preferensi pada lingkungan yang tenang. Kemudian teman-teman adalah orang yang deep thinking. Kemudian teman-teman orang yang cenderung recharge energi itu pada kondisi yang solitude atau pada kondisi yang sendiri kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk mengenali tentang diri teman-teman sendiri. Nah terus
ketika teman-teman udah mengenali tentang diri sendiri, tahap selanjutnya nih adalah tentang leverage introvert leverage strength kalian gitu. Kayak kekuatan diri kalian tuh kayak gimana, itu dikembangkan. Oh ternyata seorang introvert nih dia adalah orang yang lebih observatif, orang yang lebih deep thinking, orang yang lebih mudah memahami bagaimana sih kondisi lawan bicara, kondisi audiens dan sebagainya. Oh ternyata ada nih kelebihan kita yang kayak gitu. Nah kelebihan-kelebihan itu kita optimalkan. Nah setelah kita optimalkan, kita manfaatkanlah strength tersebut menjadi powerful tools kalian kayak gitu. Sehingga potensi-potensi diri kalian ini nantinya akan mengoptimalkan bagaimana public speaking kalian, skill public speaking kalian kayak gitu. Nah kemudian tahap ketiga yang perlu teman-teman lakukan adalah berikan persiapan yang komprehensif kayak gitu. Persiapan komprehensif ini terdiri dari apa aja sih? Persiapan komprehensif tentu yang pertama teman-teman harus research dulu nih. Misalnya ini public speakingnya formal gitu. Teman-teman nyampaikan suatu materi di seminar atau sebagainya, tentu kan udah ada nih topik apa sih yang harus teman-teman bawakan. Teman-teman lakukanlah research tersebut. Atau contoh umumnya ketika teman-teman di organisasi, berarti ketika teman-teman melakukan laporan progres, rapat progres dan sebagainya, ya teman-teman siapkanlah materi kalian, kendala kalian. Bahkan kalau teman-teman udah punya inovasi nih untuk event ini, untuk program kerja ini kayak gimana, siapkanlah materi sebaik mungkin. Itu lakukanlah research. Nah kemudian selanjutnya teman-teman perlu untuk mengorganisir apa aja yang bakal teman-teman sampaikan. Hook dari opening public speaking kalian nantinya mau seperti apa, terus mungkin mau dikasih quotes dan sebagainya. Kemudian itu kan pembukaan tadi, terus isinya nanti akan seperti apa, bahkan penutupannya akan seperti apa, call to action yang ingin kalian berikan nantinya seperti apa kalimatnya dan sebagainya kayak gitu. Dan poin selanjutnya dari persiapan komprehensif ini adalah latihan gitu. Jadi setelah mempersiapkan materi dan sebagainya, perlu untuk teman-teman latihan dengan diri sendiri, latihan di record, kayak biar kita bisa tahu nih intonasi kita udah kayak gimana, cara bicara kita kayak gimana. Dan result dari si comprehensive preparation ini nantinya adalah teman-teman bisa menguasai diri teman-teman sendiri, teman-teman bisa lebih confidence, dan teman-teman bisa mereduksi yang namanya anxiety kayak gitu. Dan tips terakhir dari aku terkait dengan rasa gugup dan jadi energi yang bagus untuk public speaking adalah ya udah just do it your first experience gitu, jalanin aja. Jadi kayak tren TikTok zaman sekarang kan, day one ini, day one itu, dan dari konten day one aja kita bisa lihat bahwasannya dari setiap day one itu ya isinya kayak hal-hal konyol yang dilakukan. Berarti yang namanya evaluasi itu pasti ada gitu. Jadi terus aja jalanin first experience teman-teman, terus berevaluasi, terus nantinya setelah first experience tersebut akan ada kesempatan-kesempatan selanjutnya, evaluasi lagi, terus lama-lama teman-teman akan excel pada si kemampuan public speaking itu. Kayak gitu sih kalau tips dari aku. Oke, keren banget nih kan dari sekian banyak tips dari Kak Kia. Oke Kak, kalau misalnya tadi kita udah bahas nih tentang cara ngakalin rasa gugup itu. Nah sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan yang gak kalah keren, terutama buat temen-temen yang belum bisa atau bahkan ngerasa cenderung introvert. Mungkin seringkali muncul anggapan kalau public speaking itu cuma jatahnya orang-orang buat extrovert, padahal enggak ya Kak? Enggak. Oke, jadi kira-kira strategi ampuh apa sih Kak yang bisa dilakuin sama pemula atau yang katanya seorang introvert buat dapat bicara di depan umum gitu Kak? Oke, itu tadi kan introvert, padahal semuanya sebenarnya punya potensi ya untuk public speaking. Jadi teman-teman yang introvert atau pemula, teman-teman jangan ragu. Ya itu tadi, kalau mengulang yang tadi, persiapkan, terus just do it. Terus kalau tips untuk pemula nih, tentu yang pertama adalah persiapan teman-teman. Persiapan itu penting banget. Jadi kayak yang udah aku jelasin sebelumnya, lakukanlah persiapan-persiapan tersebut dan persiapan esensial gitu. Yang lainnya misal teman-teman sebelum event public speaking, teman konsultasi ke kakak tingkat dan sebagainya, dapat tips apa ya coba diaplikasikan gitu. Masukkanlah itu ke bagian persiapan teman-teman. Jadi persiapan itu emang kunci banget sih teman-teman. Terus selanjutnya adalah pelajari
bagaimana teknik untuk engage audience teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mengintegrasikan antara bagaimana storytelling, storyboard yang udah teman-teman siapkan diintegrasikan dengan visual. Jadi misalnya kalau misalnya dari seminar itu kan kita bisa bikin ada visual yang mendukung bagaimana apa yang ingin kita sampaikan kayak gitu. Itu contohnya untuk mengengage audiens kita. Hasil dari integrasi tersebut, apa yang teman-teman sampaikan itu akan menunjukkan kredibilitas yang lebih baik. Jadi audiens kita tuh bisa lebih percaya atas apa yang kita sampaikan kayak gitu. Kemudian untuk tips yang ketiga itu embrace your authenticity gitu. Jadi setiap orang itu kan punya nilai autentiknya masing-masing. Apakah dia nih ternyata seorang introvert, tapi introvert pun ternyata dia orang yang lebih bisa memahami orang lain, lebih deep thinking, lebih menganalisis orang lain. Terus cara dia menyampaikan itu terkait dengan cerita-cerita yang relatable gitu misalnya. Nah itu tuh merupakan nilai autentik dan itu bisa diterapin banget. Atau mungkin dia adalah orang yang humoris. Nah taruhlah humor-humor di public speaking teman-teman untuk mencairkan suasana, untuk menarik perhatian kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya 3 tips dari aku. Untuk tips-tips lainnya sebenarnya masih banyak lagi, teman-teman bisa cari dimanapun itu kayak gitu. Pernah nggak sih lihat orang yang masuk ruangan ini padahal mereka belum ngomong sama sekali dan terus kalian udah ngelihatnya tuh kayak nih orang menarik banget gitu, penasaran kan? Jadi itu bukan sihir ya guys, jadi itu adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini yang buat si pembicara ini menarik, betul ya kak? Benar banget. Nah dari kakak sendiri ini ada nggak sih trik komunikasi nonverbal yang bisa buat orang lain tertarik sama kita nih? Oke, terkait dengan komunikasi nonverbal ya. Jadi untuk komunikasi nonverbal ini kan terdiri, komunikasi nonverbal sendiri merupakan cara kita berkomunikasi bahkan tanpa kata-kata gitu. Jadi kayak kamu tadi bilang, Malika bilang tadi, belum ngomong aja nih udah ada aura-auranya nih, udah plus 1000 aura gitu. Nah dia belum ngomong nih padahal. Ya ini merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Dan biasanya komunikasi nonverbal ini terdiri dari physical behavior-nya, kemudian ekspresinya, gerak tubuhnya, dan komunikasi nonverbal itu terjadi cenderung secara insting daripada secara sadar kayak gitu. Nah, pengaruh dari komunikasi nonverbal nih kuat banget. Kayak ini bisa membuat orang jadi merasa lebih didengar, merasa lebih dipercaya, merasa nyaman, atau bahkan ketika komunikasi nonverbal kita kurang tepat bisa memberikan dampak sebaliknya, merasa lawan bicara kita ini lebih defensif, membuat kita tersinggung dan sebagainya. Itu bisa banget kayak gitu. Nah tapi komunikasi nonverbal itu ternyata bukan sesuatu yang bisa dipalsukan, tapi bisa kita kendalikan gitu. Nah ini nih aku bakal bagi tipsnya terkait dengan komunikasi nonverbal. Jadi untuk komunikasi nonverbal lebih lah beri posisi postur tubuh yang terbuka gitu, terbuka dengan lawan bicara kita. Di antaranya adalah bagaimana posisi lengan dan tangan kita. Janganlah tangan kita menyiku, ini kan menunjukkan ketertutupan. Kemudian tunjukkanlah lengan telapak tangan yang terbuka, ini berarti memberikan kesan mendengar opini lawan bicara kita dengan baik, menerima opininya, mendengarkan gitu. Kemudian untuk posisi kakinya janganlah menyilangkan kaki. Kemudian untuk arah tubuhnya dengan lawan bicara, dengan audiens kita, condonglah ke audiens atau lawan bicara kita. Dan juga untuk ekspresi wajahnya, tunjukkanlah ekspresi wajah keterbukaan kayak gitu. Hindari merengut, cemberut dan sebagainya kayak gitu. Karena gimana sih kaitannya dengan public speaking gitu? Jadi seseorang yang membuat lawan bicara merasa nyaman, merasa bisa terbuka, merasa bisa didengarkan, itu juga merupakan ciri alamiah seorang komunikator yang efektif, yang baik kayak gitu. Jadi kita bisa memberikan poin kepada audiens atau lawan bicara kita bahwasannya berbicara dengan kita ini memberikan feedback positif kayak gitu. Jadi kita secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita ini seorang public speaking yang baik. Public speaking yang baik itu bukan cuma tentang ngobrol dan sebagainya, bagaimana menyampaikan, tapi juga bagaimana mendengar dan bisa membuat audiens kita ini bisa menerima untuk berkomunikasi dengan kita kayak gitu sih. Jadi poinnya memberikan postur tubuh keterbukaan kayak gitu. Oke, kan tadi Kak Kia udah sempet mention nih tentang gimana cara kita menarik perhatian tanpa
sebelum ngomong gitu ya Kak. Jadi lewat body language itu sendiri, mulai dari gestur ataupun sebagainya gitu ya Kak. Nah, kita masuk nih ke pesan inti dari pembicaraan kita kali ini. Karena percuma kan Kak tampil mukau, tapi kalau kata-kata ini nih mudah buat dilupain buat audiensnya. Apalagi kalau misalnya kita nggak mampu buat gerakin audiens kita nantinya. Kita juga pasti nanti mau kan siap kata yang kita keluarin tuh pasti punya daya ledak atau bisa diingat sama audiens kita nanti. Boleh di-spill nggak sih Kak tips dan trik dari Kakak gimana sih cara bicara yang bisa bikin pesan kita tersampaikan ke audiens dan mudah untuk diingat dan tidak terlupakan gitu Kak? Oke, ini lebih condong ke gimana pesan kita juga persuasif juga ya untuk audiens kita. Jadi kita tentukanlah pendekatan kita itu mau seperti apa. Jadi ada namanya 3 pendekatan, yaitu etos, patos, dan logos gitu. Jadi kalau etos itu adalah bagaimana kita ini sebagai audiens itu memiliki kredibilitas. Ini contohnya adalah kayak ketika dosen menyampaikan, ketika dokter menyampaikan, atau bahkan dalam lingkup organisasi adalah ketika SC memberikan saran dan sebagainya. Itu etos. Kemudian yang kedua adalah patos. Patos itu ada dengan emosi. Jadi gimana dalam komunikasi kita ini misalnya diberilah terkait dengan cerita yang relate, yang mengunggah emosi dari audiens dan audiens dan pembicara, ada ketersinambungan gitu. Dan yang terakhir adalah logos. Logos ini terkait dengan logika dan sebagainya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu ada rasionalisasi yang memperkuat. Jadi ada alur logika, alur berpikir dan sebagainya gitu. Jadi pertama tentukanlah pendekatan teman-teman yang seperti apa untuk topik ini, atau memang karakter teman-teman itu lebih cenderung kayak gimana. Kalau teman-teman bisa mengkonfigurasi itulah pokoknya teman-teman bisa mengkombinasikan salah 3 atau salah 2-nya itu bakal bagus. Tapi ya kalau salah satunya pun juga nggak apa gitu. Jadi pertama tentukan pendekatan teman-teman gimana, terus yang kedua jadilah ahli dan antisipasi argumen-argumen balik gitu. Jadi kuasailah materi. Terus nanti kan kita nggak tahu ya audiens kita ini bakal merespon seperti apa, apakah ada penolakan ataukah ada sanggahan. Kuasailah materi teman-teman, siapkan argumen balik dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga itu kenali audiens teman-teman sehingga cara teman-teman menyampaikan itu bisa sesuai dengan audiens teman-teman. Terus yang selanjutnya buatlah kerangka apa aja yang bakal teman-teman sampaikan. Jadi kayak yang aku bilang sebelumnya, organizer kayak gitu. Kemudian sediakan bukti. Ini lebih condong ke gaya komunikasi logos ya. Sediakan bukti dan sebagainya untuk memperkuat. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengimbuhi call to action-nya gitu. Akan seperti apa? Misalnya kalau dalam pengenalan produk, kayak ada ajakan untuk beli produk ini, atau ketika teman-teman ada di event seminar kepenulisan, kayak ayo mulai menulis dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi itu sih tips dan trik supaya apa yang kita sampaikan itu juga memberi kesan, terus bisa persuasif untuk audiens kita dan gak cuma jadi angin lalu kayak gitu. Itu sih. Wah, seru banget ya pembahasan tadi. Ternyata komunikasi nonverbal ini punya kekuatan yang besar banget nih dalam public speaking ya Kak. Benar banget. Nah Kak Kia nih, ada beberapa pertanyaan dari Sobat Erkim yang dikirim melalui Instagram. Pertanyaan pertama nih Kak, kalau lagi ngomong tapi audiens sibuk sendiri misalnya main HP, ada trik nggak Kak biar mereka bisa balik fokus ke pembicara? Oke, jadi sebenarnya kita tuh bisa nge-engage perhatian audiens kita. Ada beberapa tips dan trik yang bakal aku bagiin. Jadi pertama teman-teman bisa mulai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan provokatif gitu, sehingga audiens ini ikut berpikir dan terlibat dalam topik yang teman-teman bahas gitu. Misalnya menanyakan kayak pernah nggak Anda gini terkait dengan topik yang lagi dibahas kayak gitu. Kemudian untuk tips selanjutnya teman-teman bisa mulai dengan kisah yang relate untuk audiens kita juga, sehingga ada emosi yang terkait antara audiens dengan public speaker seperti itu. Kemudian teman-teman selanjutnya bisa memberikan fakta atau data statistik yang mengejutkan. Itu balik lagi kayak poin yang pertama, ini akan membuat audiens kita itu jadi terlibat dalam topik tersebut, mulai berevaluasi, oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gini, terkait dengan kehidupan mereka kayak gitu. Dan tips terakhir dari aku, ini bakal
helpful banget, apalagi kalau teman-teman humoris gitu, misalnya melemparkan humor-humor ringan untuk mencairkan suasana, untuk menarik perhatian audiens kayak gitu. Itu sih 4 tips dan trik dari aku. Oke, insightful banget ya Kak. Untuk pertanyaan kedua nih, kira-kira gimana sih Kak untuk menyesuaikan gaya bicara ketika audiensnya beda generasi gitu? Oke, terkait dengan hal itu penting banget teman-teman untuk mulai research terlebih dahulu, apalagi ini beneran aplikatif banget kalau teman-teman udah mulai cari kerja dan sebagainya. Itu masih lama buat teman-teman, tapi itu bakal aplikatif banget untuk memahami dulu siapa sih lawan bicara kita, karena ternyata beda generasi itu gapnya beda banget. Misalnya ya, untuk teman-teman Gen Z, teman-teman Gen Z itu lebih nyaman untuk berkomunikasi secara casual. Kemudian Gen Z ini cukup people pleaser gitu, jadi kayak mau lawan bicara yang ngobrol gimana juga mungkin bakal didengarin aja gitu. Terus lebih terbuka atas misalnya saling memvalidasi perasaan, terus saling bersuara kayak gitu, itu karakter Gen Z. Kemudian kalau untuk milenial, berdasarkan yang aku cari tahu dan memang aku rasakan gitu, milenial tuh cenderung lebih friendly, lebih terbuka, kemudian suka diskusi dua arah, dan harapannya ada tukar ide gitu antara public speaker dengan si audiens milenial ini. Kemudian yang masih banyak kita temui untuk Gen X gitu ya. Untuk Gen X mereka lebih suka yang to the point, yang lebih profesional, terus ingin jelas konteks dan sebagainya, lebih mannerful kayak gitu. Itu sih, jadi terkait dengan perbedaan gap, penting bagi teman-teman untuk melakukan research terlebih dahulu kayak gitu. Oke, ternyata banyak juga nih ya Kak tips dan trik dalam public speaking. Mungkin Sobat Arkim bisa take notes nih, apa aja sih nantinya yang bakal bisa ngebantu Sobat Arkim lainnya buat mengasah dan juga meningkatkan skill public speaking dari kalian sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, izinkan aku sebagai moderator membacakan beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari diskusi yang kita jalani pada hari ini. Jadi yang pertama ini dalam public speaking tadi ya Kak. Jadi tipsnya itu biar kalian nggak gugup, itu kalian pertama bisa mengenali diri sendiri, terus persiapan yang komprehensif dan juga organisir pembicaraan kalian. Lalu mengatasi yang lainnya juga kalian bisa konsultasi dan juga pelajari engage dari audiens kalian. Terus buat komunikasi yang nonverbal gitu, biar kalian biar kalian bisa langsung tertarik gitu, biar audiens langsung menarik perhatian dari kalian tanpa kalian bicara itu. Lalu ada 3 unsur nih yang bisa menimbulkan call to action buat kalian para audiens. Yang pertama ada ethos, pathos, dan juga logos. Terus biar nantinya audiens gak sibuk sendiri gitu ya Kak, ada kalian bisa bikin pertanyaan yang provokatif, terus bisa kasih kisah yang relate dan juga bisa pakai humor. Terus kalau misalnya nih ngomongin tentang audiensnya yang bisa beda generasi, itu kalian bisa research dulu generasi berapa, terus kalian bisa komunikasiinnya itu sesuai dengan generasi yang kalian audiens itu hadir pada saat itu, gitu ya Kak, kurang lebih gitu. Oke. Nggak terasa nih guys, kita udah ada di penghujung pembicaraan kita pada hari ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Kia atas ilmu, pengalaman, dan juga tips-tips yang berharga yang udah Kak Kia bagiin ke kita nih. Semoga yang nantinya kita pelajari bisa jadi bekal berharga buat kita ya Kak. Amin. Oke, sebelum acara ini benar-benar ditutup, akan ada penyerahan sertifikat nih buat Kak Kia. Untuk itu kami persilahkan kepada Kak Farida sebagai Ketua Pelaksana maju ke depan untuk menyerahkan sertifikat kepada Kak Kia. Oke. Baik Sobat Arkim, sampai jumpa lagi di IT Arkim episode selanjutnya. Jangan lupa buat terus semangat, coba-coba hal baru, dan tentunya tetap berkarya. See you di next episode IT Arkim. See you semuanya, terima kasih ya. Ya.